Tuhan Yesus itu bukan dipaksa mati oleh orang-orang pada masa itu. Kenapa bukan dipaksa mati? Kita udah tahu bahwa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus itu bergumul, ia berdoa, ia menangis, dan ia sudah tahu bahwa ia akan mengalami penderitaan sebelum orang-orang tadi melakukan apa-apa terhadap Yesus. Dan ingat teman-teman, di Yohanes 12 ayat 47, Tuhan Yesus mengatakan, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Tuhan Yesus sudah menjadi model bagi kita teman-teman, model dari pertanggungjawaban. Coba teman-teman bayangkan ya, kalau misalnya Tuhan Yesus itu gak mau bertanggung jawab atas perintah Allah Bapa, kita gak mungkin selamat teman-teman. Kita gak mungkin memperoleh kehidupan kekal, iman kita pun menjadi sia-sia. Teman-teman, Tuhan Yesus itu Tuhan ya. Dia gak mau menebus kita, ya no problem. Tuhan Yesus juga tidak lakukan karya keselamatan juga gak salah. Karena yang salah itu kita yang berdosa gitu ya teman-teman. Tetapi Yesus tetap melakukan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Bapa. Oke, next slide. Nah tapi saya yakin teman-teman, yang namanya tanggung jawab itu pasti jarang ada yang mudah. Sama seperti yang tadi WL katakan ya, tidak mudah untuk melakukan tanggung jawab. Pasti sulit. Aku harus menghadapi teman-temanku yang sering bikin aku jengkel di sekolah. Habis itu mungkin orang tuaku di rumah suka marahin aku. Di gereja harus melakukan pelayanan ini, pelayanan itu, dan masih banyak lagi. Teman-teman, seringkali kita terbawa oleh gelombang kehidupan yang terkadang ada di atas, terkadang di bawah. Terkadang ada saat di mana kita jatuh, ada saat di mana kita sedih, kita capek, kita bosan dalam melakukan tanggung jawab kita di kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, saya percaya dalam menjalankan tanggung jawab pasti ada yang namanya suka, ada yang namanya duka. Risiko maupun konsekuensi. Nah, tapi mari kita belajar percaya, sesulit apapun, seresiko apapun, asal kita percaya, Tuhan akan memberi kekuatan bagi kita. Mari kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan, bagaimana kita menghadapi tanggung jawab kita. Di sini saya mau membagikan 3 rahasia dalam melakukan tanggung jawab. Langsung aja kita yang ke pertama, next slide. Nah, ini gampang ketebak ya sebenarnya. Yang pertama, kita sudah pasti membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita perlu memiliki mindset seperti ini teman-teman. Setiap usaha kita pasti akan sia-sia tanpa pertolongan Tuhan. Misalnya, waktu Daud mengambil tanggung jawab untuk melawan Goliat yang menteror tentara Israel waktu itu, dia mengandalkan Tuhan teman-teman. Modal dia itu hanya nama Tuhan. Bahkan Daud diberikan baju zirah kebesaran Saul, yang baju kebesaran itu kebetulan beneran kebesaran gitu ya. Lalu Daud dikasih pedang, malah gak bisa jalan gitu, susah jalannya karena Daud badan kecil gitu. Nah akhirnya Daud cuma pakai tongkat gembala dan batu yang ia ambil dari sungai. Teman-teman, apabila Daud tidak disertai oleh Tuhan dan hanya melempar batu sungai tadi yang diambil dari sungai, kira-kira mungkin gak Goliat itu mati tanpa Tuhan? Gak mungkin ya. Tidak mungkin Goliat itu akan tumbang dan mati. Tetapi hanya dengan kuasa penyertaan Tuhan, Daud dapat mengalahkan Goliat. Teman-teman, kalau ngomongin pertolongan, ada juga pertolongan dari manusia. Tapi memang pertolongan dari manusia itu dibutuhkan, kita membutuhkan satu sama yang lain gitu. Tetapi manusia itu terbatas ya teman-teman. Sedangkan pertolongan Tuhan itu pasti dan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Teman-teman, terkadang kita merasa bahwa gini ya, saya pandai, saya punya banyak duit, punya banyak uang gitu, saya punya banyak kenalan, oke selesai, tanpa Tuhan saya bisa melakukan tanggung jawab yang diberikan kepada saya. Tapi teman-teman, kita ingat bahwa pada saat Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan ya, di kitab Kejadian, Tuhan berfirman kepada tanah, terus tumbuh-tumbuhan itu mulai keluar. Ketika Tuhan menciptakan ikan-ikan di air, ikan-ikan di laut, Tuhan berfirman pada air, maka dalam air itu keluar ikan-ikan.
Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Ia turun tangan mengambil tanah liat dan membentuk kita, dan Ia menghembuskan rohnya. Gitu. Sehingga manusia itu hidup. Nah, dengar baik deh teman-teman. Ketika tumbuh-tumbuhan itu terpisah dari tanah, maka tanaman itu akan mati. Ketika ikan di laut itu keluar dari air, maka ikan itu akan mati. Hal yang sama juga berlaku bagi kita, teman-teman. Ketika manusia terpisah dari Tuhan penciptanya, manusia itu tak berdaya. Manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Manusia itu tidak boleh terpisah dari Tuhan, teman-teman. Di dalam melakukan tanggung jawab kita tetap butuh yang namanya pertolongan Tuhan, teman-teman. Oke, selanjutnya. Rahasia menjalankan tanggung jawab, selain kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita juga membutuhkan yang namanya kepekaan. Tuhan itu menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk maju menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pada ayat kedua dari bacaan kita, Petrus mencatat, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Lalu ayat yang ketiga, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, dan pesta pora. Teman-teman, kira-kira berapa banyak waktu yang mungkin kita telah sia-siakan? Coba kita lihat kembali hari-hari kita setiap hari. Udah berapa detik, menit, jam yang telah kita sia-siakan demi kepentingan kita pribadi, demi kesenangan yang sementara, teman-teman. Kita menjadi terbutakan, teman-teman, akan kesempatan yang Tuhan telah berikan. Efesus 5 ayat 16-17 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pastikan kita tahu apa yang Tuhan kita inginkan. Apabila kita mengerti ini, maka kita akan hidup bertanggung jawab dengan tepat. Nah, teman-teman, kalau kita belajar melatih kepekaan akan kehendak Tuhan, dengan berdoa, melihat kesempatan yang ada, kita akan semakin terampil dalam melihat visi atau apa yang Tuhan inginkan. Dan ketika kita bisa melihat visi atau kehendak Tuhan ini, kita dapat melakukan tanggung jawab kita yang memang asalnya itu dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, setiap kesempatan yang terbuka, mari kita tidak sia-siakan, teman-teman. Tentu saja kesempatan yang Tuhan berikan ya, teman-teman. Nah, tapi di sini saya mau membagikan juga bahwa ada sebuah penyakit yang hinggap di kebanyakan dari kita. Nah, penyakit itu apa, teman-teman? Itu adalah menunda-nunda. Nanti kalau pandemi udah selesai, nanti kalau saya sudah masuk SMA, nanti kalau saya sudah masuk kuliah, nanti kalau saya sudah pindah bla 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 bla, baru saya mau mulai sesuatu. Ya telat, teman-teman. Itu udah terlambat namanya. Karena itu namanya kita tidak bertanggung jawab. Walaupun kita ngomong akan saya lakukan nanti gitu. Justru di sini, teman-teman, ketika kita melihat kesempatan dari Tuhan sudah di depan muka, kita harus mengambil kesempatan itu sebagai tanggung jawab. Ketika kita memiliki kesempatan untuk melayani, ayo kita melayani dengan baik. Ada kesempatan untuk belajar, ya kita belajar dengan baik. Oke, next. Teman-teman, kita udah belajar dalam menghadapi tanggung jawab kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita membutuhkan kepekaan. Nah, ada satu hal lagi, yaitu kita juga membutuhkan keberanian. Teman-teman, ketika Tuhan Yesus mengambil tanggung jawab, Tuhan Yesus harus memiliki keberanian untuk menanggung semua penderitaan dan kesulitan yang akan dihadapi. Memang itu tidak terlepas dari kekuatan yang dari Allah berikan. Jadi kalau teman-teman bergantung sama Tuhan,
sudah pasti teman-teman mendapatkan kekuatan dan keberanian ya teman-teman. Pemazmur sempat menuliskan di dalam Mazmur 18 ayat 30. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Diperlukan keberanian dalam menghadapi gerombolan masalah yang kita hadapi. Bahkan terkadang kita juga harus melompati tembok persoalan yang sedang di depan kita. Entah itu tugas yang menumpuk, entah itu masalah relasi yang ribet gitu, entah itu pelayanan yang semrawut gitu, yang rame gitu pelayanannya, harus kita hadapi. Kita perlu keberanian, dan teman-teman, hanya pemberani saja yang dapat menemukan hidupnya dengan tanggung jawabnya terlaksana dengan baik dan terwujud dengan baik. Tapi keberanian di sini bukan keberanian yang buta ya teman-teman, bukan keberanian yang asal-asalan. Keberanian di sini juga bukan kepercayaan diri yang arogan. Keberanian yang ada di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan adalah keberanian yang dilahirkan dari rasa percaya diri, karena kita tahu, kata kuncinya itu ya, kita tahu ada Tuhan yang menolong kita. Sekali lagi kita ulangi, karena kita tahu ada Tuhan yang menolong kita. Teman-teman jangan salah ngerti ya, karena tidak sedikit orang di masa sekarang yang mengatakan dan berprinsip, pokoknya saya itu orangnya berani, saya sangat percaya diri. Loh, percaya dirinya kenapa? Karena saya banyak pengalaman, saya berprestasi, pokoknya karena saya hebat. Ya habis teman-teman. Habis orang itu teman-teman. Tuhan itu tidak suka dengan kepercayaan yang arogan dan angkuh. Oke, next slide. Nah, teman-teman, itu tadi adalah 3 rahasia dalam melakukan tanggung jawab kita. Mari kita ulangi bersama-sama ya teman-teman. Yang pertama, dengan mengandalkan Tuhan, dengan mengandalkan pertolongan Tuhan. Yang kedua, dengan kepekaan akan kesempatan yang Tuhan berikan. Yang ketiga, dengan keberanian. Keberanian, kepercayaan diri karena kita tahu ada Tuhan yang menolong kita. Dan mari dari cara-cara itu kita lakukan tanggung jawab kita. Entah tanggung jawab kita kepada Tuhan, kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan juga pada pelayanan kita. Setiap dari kita punya panggilan yang berbeda ya teman-teman. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi mungkin jadi pendeta, ada yang jadi pemain musik gitu. Berbeda teman-teman. Tapi kiranya setiap tanggung jawab kita di profesi apapun itu kiranya dapat kita lakukan sebagai tanggung jawab di hadapan Tuhan yang terlaksana dengan baik. Next. Oke. Sesuai dengan bacaan kita pada ayat yang ke-7 sampai ke-11, sebagai tanggung jawab anak Tuhan yang kita perlu lakukan, yuk kita menguasai diri kita dan menjadi tenang. Ayo kita mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh. Ayo kita memberikan tumpangan orang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ayo kita melayani seorang dengan yang lain. Baiklah kita melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Seperti Petrus yang sadar bahwa ia perlu kembali ke Roma demi tanggung jawabnya sebagai rasul, mari kita sadar akan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita bertanggung jawab. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang berdosa ya Tuhan. Kami terkadang terlupa bahwa ada Engkau yang menolong kami Tuhan. Tuhan, di dalam melakukan tanggung jawab kami yang Engkau berikan, terkadang kami jatuh Tuhan. Terkadang kami putus asa, terkadang kami lelah. Tuhan, kami minta ampun Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan. Kami memohon tuntunan tangan-Mu bagi kami agar kami dapat melakukan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami dengan baik.
Kami memohon Tuhan agar kami di dalam tanggung jawab kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai doa syafaat. Tapi sebelumnya saya mau tanya, di sini ada yang masih ujian nggak? Masih ujian. Oke. Jadi kita akan bersama-sama berdoa buat teman-teman kita yang masih ujian. Ingat teman-teman, ujian itu termasuk tanggung jawab kita ya teman-teman. Jadi kita lakukan dengan bersama Tuhan. Kita percaya Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami dapat beribadah pada pagi hari ini. Kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami dapat merasakan kehangatan hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, secara khusus pada saat ini kami ingin berdoa bagi bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ini. Tuhan, kiranya proses penanganan pandemi ini yang sampai sekarang pun belum selesai Tuhan, kiranya Engkau tolong pemerintah kami, Engkau tolong masyarakat kami agar dapat mendukung penanggulangan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, di dalam era pandemi ini kami juga memohon Tuhan bagi mereka yang kesulitan Tuhan, mereka yang rugi karena pandemi ini, kiranya Tuhan menolong mereka Tuhan. Tuhan raih dengan tangan-Mu yang ajaib Tuhan orang-orang itu. Tuhan, kami juga tidak lupa untuk kesehatan dan juga keamanan dari setiap dari kami Tuhan. Tuhan, mungkin di antara kami ada beberapa orang yang tidak dapat hadir bersama kami, atau ada beberapa orang yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Tetapi kiranya tangan-Mu yang ajaib itu menolong teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau menjadi harapan kami Tuhan. Tuhan, kami juga pada hari ini ingin berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang sedang dihadapi dengan ujian Tuhan. Tuhan, kami percaya ini adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya melalui ujian yang kami kerjakan Tuhan, kiranya kami dapat melakukan ujian itu dengan baik, kami dapat melakukan ujian itu dengan sungguh-sungguh, dengan jujur di hadapan Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tuntunlah kami Tuhan agar kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami menjadi berkat terutama di VOC Remaja GKI Sulung ini Tuhan. Tuhan, kiranya kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami di lingkungan kami, entah itu di rumah, di gereja maupun di lingkungan masyarakat Tuhan. Tuhan, kiranya setiap dari kami di dalam gereja GKI Sulung ini, mulai dari hamba Tuhan, majelis, remaja, anak-anak, semua yang terlibat di dalam gereja ini dapat menjadi berkat agar nama Engkau semakin dipermuliakan ya Tuhan. Tuhan, masih banyak lagi hal yang kami ingin minta Tuhan, tetapi kiranya doa yang jauh dari sempurna ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Siapa yang merasa terberkati dengan firman hari ini? Oh, enggak ada, Kak. Ternyata, Kak. Aduh, kasihan. Ya, teman-teman, Kak Devi sangat bersyukur karena pagi ini boleh duduk di sini sama-sama kalian, ya. Dan Kak Devi benar-benar merasa terberkati dengan firman hari ini. Sungguh bersyukur. Apa tadi? Judulnya apa tadi? Sudah lupa. Quo apa tadi? Enggak ada yang jawab. Lo jangan ditunjukin. Biar ingat ya, quo vadis domine, ya. Tuhan mau kemana ya, Kak? Betul ya, Kak? Oke, ya. Teman-teman, tadi kita belajar banyak, kita belajar tentang tanggung jawab, ya. Kita belajar tentang bagaimana kita bertanggung jawab kepada Tuhan, kepada sesama, kepada diri kita juga, begitu ya. Nah, teman-teman, kalau kalian sudah merasa terberkati dengan firman hari ini, yuk mari kita ungkapkan syukur kita, ya, tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Hari ini Kak Devi mau bacakan satu ayat, ya. Ayat ini mungkin kalian sudah sering dengar, tapi mari kita baca sama-sama ya. Biar diingat-ingat ya, tadi judul satu kalimat aja tadi masih lupa. Mari kita baca sama-sama dari Roma 12 ayat 1. Ini masih ada hubungannya dengan bertanggung jawab. Ya. Oke, Roma 12 ayat 1, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kiranya firman persembahan ini boleh terus menguatkan kita, mengingatkan kita itu bertanggung jawab terhadap Tuhan dengan apa yang kita punya. Oke, mari kita berdoa. Oh, sorry. Oh, oke. Sebentar ya, enggak jadi berdoanya. Teman-teman, persembahannya tadi saya kira soalnya sudah pakai transfer semua gitu ya. Oke, silakan teman-teman, persembahan itu ada amplopnya. Ada yang perlu amplop? Oh, oke. Saya kira anak muda-muda itu loh, sudah canggih-canggih langsung transfer gitu ya. Belum ya? Oh, oke. Terlalu canggih saya berarti mikirnya. Oke, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar yang kamu masukkan di amplop ya, tapi kita bawa diri kita sebagai persembahan yang harum di bawah kaki Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini, sungguh benar memberkati Tuhan. Kiranya kami terus peka terhadap apa yang Tuhan mau, peka terhadap Tuhan mau kemana, Tuhan bawa kami kemana. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan boleh ingatkan kami untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Bapak, pagi ini kami berikan persembahan kami, kiranya Tuhan sendiri menerima persembahan kami dengan sukacita. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Teman-teman ambil tanggung jawab kalian dengan sukacita. Aku pernah dengar kata ini. Kalau kalian melakukan tanggung jawab kalian dengan capek, dengan rasa capek, dengan terus mengeluh, berat hati, itu pasti tanggung jawab pasti akan terasa berat. Tapi kalau kalian melakukan tanggung jawab itu dengan sukacita, dengan senang hati, pasti tanggung jawab itu akan terasa ringan. Ayo kita jalan bersama Tuhan Yesus. Kita digandeng sama Tuhan Yesus. Kalau kita mau jatuh, kita tetap digandeng sama Tuhan Yesus. Bagi berdiri dong. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, dan juga penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap dari kita mulai dari hari ini, esok sampai selama-lamanya. Haleluya. Berdoa dulu. Jangan pulang dulu, kita ada pengumuman. Kak Jess mau memberi pengumuman. Gede banget ini. Kecilin dikit, Dave. Oh, nggak usah deh, nggak apa-apa. Shalom teman-teman. Ada koko kita loh di sini. Koko harusnya di atas loh, pemuda. Gak apa-apa. Oke, thank you sebelumnya buat pembicaraan. Thank you buat Esra dan juga Mem Devi untuk pelayanan hari ini. Aku juga terberkati dengan khotbahnya. Oh, kita tepokin dulu dong.
Kenapa kita tepokin? Kenapa kita tepokin? Tepokin mah beda ya. Kita tepok. Oh iya. Kenapa kita tepokin? Karena hari ini kita juga mau sedikit farewell, walaupun kita nggak nyiapin apa-apa. Ayo, berarti pengurus mesti siapin nanti ya. Jadi Esra hari ini terakhir, Kak Esra hari ini terakhir sama-sama di kita untuk pelayanan weekend. Jadi Kak Esra ini kuliahnya di Malang teman-teman, dia tiap Sabtu Minggu di Surabaya di tempat kita. Dan hari ini terakhir dia pelayanan bareng-bareng. Mungkin kita perlu doain Kak Esranya kali ya. Kak Esranya boleh ke depan dulu nggak? Boleh. Kalau kalian mau follow, mau subscribe YouTube channelnya, kanal YouTube apa nama? Jadi tuh anak-anak tuh, oh Kak Esra ini bukan cuma khotbah, tapi ini bisa gitu. Nama akun YouTube-nya apa bro? Oh, gena. Oh beneran nih. Instagram aja. Oh, Instagram jari. @ezrahs02. Nah, udah. Ezra HS02, nanti kalian cari dia ada akun YouTube apa gitu ya. Bisa diajak kolaborasi kayaknya, mana Dave atau yang lain. Hah? Pokoknya dilihat-lihat dulu akun YouTube-nya, bisa diajak kolaborasi kayaknya. Kak Esra mau didoain apa nih? Udah terakhir. Abis ini boleh nunjuk kok siapa yang mau doa. Yes. Siapa suruh aku pengumuman kan? Jadi kamu mau didoain apa Esra? Ini sih, biar nggak capek pelayanannya kayak tadi malam doa. Karena semakin kesini semakin lumayan padat juga ya tugas-tugas dari kuliah gitu. Dan memang sih Tuhan tetap tolong, tapi ya tolong didoakan. Oke. Berarti Kak Esranya juga doain guys biar nggak capek kan, bukan cuman kita doang kan ya, beliau juga capek. Kak Esra mau didoain siapa? Ciojes. Harusnya aku bilang kecuali aku. Kok nakal, kalau nanti nilainya jelek loh, aku tak kasih jelek. Oke. Apa Liel? Kamu mau doain Liel? Oh enggak. Apa Jojo? Oke teman-teman, kita doain sama-sama Kak Esra. Aku aja kita berdiri deh ya. Kita berdiri dulu, kita doain Esra sama-sama ya. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, thank you kalau kami boleh bersama-sama bersekutu, beribadah, bahkan bersyukur untuk kehadiran Kak Esra di tengah-tengah kami. Bersyukur kalau Tuhan boleh pakai Kak Esra untuk menyampaikan isi hati Tuhan buat setiap kami. Tuhan Yesus yang boleh terus menolong Kak Esra dalam pelayanannya, khususnya dalam studinya di Malang. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh kasih dia semangat, kasih dia sukacita, kasih dia satu rasa tanggung jawab atas dasar cinta sama Tuhan. Biarlah tanggung jawab yang dia lakukan di kampus, itu semua dia lakukan karena dia sayang sama Tuhan, karena dia sudah merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah apapun yang dia kerjakan, setiap tugas, setiap khotbah, pelayanan, bisa dilakukan dan boleh menyenangkan Tuhan. Kasih Tuhan menyerahkan untuk perjalanan pulang Kak Esra juga sebentar ke Malang, biarlah Tuhan yang boleh tolong dan sertai. Makasih Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran Kak Esra di tengah-tengah kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita foto sama-sama kali ya. Cara fotonya adalah Kak Esra balik ke belakang, aku balik ke belakang, terus kita selfie. Gitu kali ya. Pakai HP siapa tapi ya? HP aku. HP-mu bisa? Cukup ya harusnya. Dari HP aku aja nggak apa-apa, biar kelihatan HP bagus walaupun enggak kan. Guys, dapat nggak ya? Oh kamu aja yang fotoin, ya udah. Oh maksudnya kamu fotoin kita kan? Kenapa kamu selfie? Loh, dia fotoin kita. Kurang, di sini nggak kebagian. Kamu dari Neo, nanti gantian Esra. Gak ketok semua dah. Michael kamu kelihatan dah, Michael ayo. Ketok dah. Oh semua merapat. Oh iya benar juga ya. Merapat. Go, rapat go.
Kok kamu ke sampingnya ya, nah. Kamu ke samping. Nah, iya benar. Nah, geser-geser. Nah. Yang mini-mini. Brian. Mana Brian? Ayo Brian. Ya, oke. Loh, Esranya nang di. Oh, selfie sih, mari ngono Steven foto. Van, kamu masuk sini dulu. Di foto dulu Mbak Liel. Di mana kita? Oh, di sini. Esra kelihatan nggak? Oh, gini. Wes aku di sini. Timer aja, timer. Bisa nggak? Iya, kurang canggih, kebanyakan main mole kamu. Oke. Gejala tremor iki guys. 10 detik. Lama guys. Ayo siap 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year. Oke, satu kali aja dulu, tahan guys, tahan. Selanjutnya, thank you Kak Esra. Yuk kita bilang thank you dulu sama Kak Esra. Bilangnya thank you Kak Esra. 1, 2, capek juga. Capek. 1, 2, 3. Thank you Kak Esra. Oh yeah. Nah, nextnya teman-teman, kita mau doain ada yang ulang tahun kemarin ya. Ada yang merasa diri ulang tahun bisa sadar. Oh iya Mbak Steven sekali. Oh iya mundur lagi. Sabar dulu ya yang ulang tahun, tahan sih. Kesian loh, Esranya berdiri. Ayo Van. Kamu duduk lah. Kamu duduk Esra. Kita berdua di sini lah. Tutup yang kecil loh ya. Duduk gena. Apa Van? Wes jongkok kita. Yang putih. Yang pink. Oh, Kak Esranya dipakeinin aja, cepetan. Aduh. Welcome to Bali. Yoi. Merry Christmas. Hah? Oh, tukar. Sini Esra. Yo, jongkok. Oh, Aku tak duduk. Terang dah. Oke. Iki sih nggak tremor. 1, 2, 3. Bebas. 1, 2. Jempol. Oke, tahan teman-teman. Tahan sih guys, kita masih akan foto lagi. Sabar, tahan dulu. Selanjutnya ada yang ulang tahun kemarin. Jadi yang ulang tahun kemarin bisa dengan sadar dan legowo. Mungkin perlu dinyanyiin. Nyanyiin Git. Oh, bukan nyanyiin, maksudnya ngiringin. Oh, duduk sih. Hah? Happy birthday to you. Happy birthday. To you. Ayo Toti cepetan Toti. To you. Happy birthday to you. Oh digituin. Happy birthday to Toti. Selamat datang di Bali. Toti kamu didoain apa? Ulang tahun keberapa? 13. Mike kasihan. Oh iya. Ke-13. Keberapa? 13. 13. Berarti udah bisa dapat KTP kan? Kurang. Tapi udah punya itu kan? Masa kamu kalah Mbak Brian? Oke, Toti, kamu mau didoain apa di umur yang ke-13 ini? Ya kesehatan sama
Kalau Nomi senyum-senyum berarti benar. Kesehatan sama kesehatan dia. Oh, dia angguk guys. Kesehatan siapa? Kesehatan Mem Devi. Kesehatan dan Ya kalau ujian kalau ujian kenapa? dapat nilai bagus, nggak remedi. Kalau nggak bagus gimana? Ya sudah. Ya sudah. Ya remedi. Oke, selama tanggung jawabnya dikerjakan, asik. Berarti harusnya bisa lah ya. Oke, buat sekolah sama buat kesehatan. Oke, kamu mau minta siapa yang doain selain aku? Oke, yang mau jatuhin lampu aja nggak apa-apa. Koliel. Siapa? Koliel. Makanya Jo heboh. Nyebrango. Itu seharga. Oh ya, oke. Doain Toti buat kesehatannya dia, dan awas kamu berdua ketawa ya. Sama buat sekolahnya Toti. Buat keluarganya juga. Ini akan lama guys ya. Jadi tradisinya ini akan lama biasanya ya. Nanti dia ketawa dulu. Nggak apa-apa, kita nggak boleh ganti orang apapun yang terjadi ya. Lihat pokoknya doa. Oke. Ya, mari kita doa. Tuhan, makasih yang berkat-Mu hari ini, makasih untuk kita dapat bisa merayakan ulang tahun Toti. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan dan juga hikmat supaya Toti dapat melayani Tuhan dengan baik. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kurang. Keluarga mbak kesehatan belum. Lagi. Iya apa sih? Maafkan ya guys, kesalahan teknis. Lagi doanya. Ya, Juga boleh ketawa kamu. Ketawa. Kesehatan, B. Keluarga. Studi. Oh, Studi. Keluarganya tunggu dulu lah. 2 itu dulu. Itu wishnya dia loh. Oke. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami sekarang mau doakan untuk Toti yang berulang tahun. Tolong berikan kesehatan pada Toti dan keluarganya, dan tolong berkati dan berikan hikmat pada studi Toti supaya dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Masih Tuhan untuk sepanjang berkat hari ini yang di dalam Tuhan Yesus kami doa. Amin. Loh. Nggak ada. Aku apa? Sekarang kita foto bersama lagi. Merapat lagi guys. Ini sekarang si Toti. Foto. Lagi guys. Selfie lagi. Kamu sih coba kalau cepet kita cepet loh. Ayo. Bergeser lagi dikit guys. Bergeser lagi. Ini terakhir kok. Kita merapat terakhir. Oh ya boleh. Pegang aja Tot. Lagi lial. Foto lagi. Oh iya, oke. Yuk teman-teman merapat yuk. Foto Merapat lagi. yuk. Yang ini. Bibin juga ulang tahun. Oh nanti tunggu minggu depan. Ayo. Merapat. Toti di depan Toti. Kamu nggak ketok? Dari kamu aja nggak apa-apa. Nggak cukup HP-mu? Aku juga bisa. Ini aja nih. Oke guys, merapat lagi. Tot, kamu di mana Tot? Aku mesti di sini. Kamu naikin dikit HP-nya. Bukan makin gitu, tapi mundur lagi. Ya segi. Oke, sudah merapat guys. Oke. 1, 2, 3. Astaga. 5, 4, 3, 2, 1. Agak tremor ya. Oke. Selamat ulang tahun Toti. Bisa duduk lagi. Nanti Toti ikut diselamatin di depan ya. Wes dibawa pulang dulu bunga dan lilinnya. Oh dibalikin lagi.
Terakhir teman-teman, terakhir banget. Capek juga. Ada yang baru pertama kali? Oh, Mem Devi. Pertama kali hadir. Mem Devi pertama kali banget ya. Selama iya ya. Oh. Ya wes, Mem Devi nanti yang doain loh. Gak dapat welcome. Nanti kita ambil duitnya dulu. Ada yang baru pertama kali datang? Brian. Ini di sebelahnya Kekembe Totio. Iya enggak? Pertama kali datang enggak? Enggak, udah pernah. Oh, udah pernah ya? Adik kamu? Biar aku ingat lagi siapa namanya? Ariel. Cheryl. Oh, oke. Kalian emang udah pernah lihat Cheryl? Oh. Aku kayak dianiaya sih. Oke, welcome Cheryl. Adanya Cheryl siapa namanya? Leo. Jovan. Oh, Jovan. Iya benar, Jovan. Yang benar Jovan. Emang adanya kalian pernah lihat juga? Oh, pernah ya? Diperalat di sini. Oke, welcome buat teman-teman yang mungkin baru beberapa kali, yang akan sering-sering. Tunggu dan nantikan apa yang akan kita lakukan. Seperti akan cukup riwa. Semoga kalian nyaman ya. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Toti sama Kak Esra sama Mem Devi mungkin di pintu kali ya. Sama Toti diucapin happy birthday, sama Kak Esra dibilang dadah gitu. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. See you minggu depan ya. Minggu depan kita ada ibadah lagi. Oh, tepuk tangan. Dilihatin Noel dulu. Selamat hari Minggu. God bless.